apa kabar? Cikgu harap anak-anak semua sehat dan gembira bersama keluarga sepanjang PKP ini. Nah, sebelum kita memulakan ibadah secara online pada hari ini, Cikgu ajak kita berdoa bersama. Mari semua lipat tangan dan tutup mata, ikut Cikgu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah secara online ini. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengar cerita firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus beserta kami dari permulaan hingga selesai. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak mengatakan amin. Hai, selamat pagi anak-anak Tuhan. Apa kabar kamu orang hari ini? Semua sehat? Kalau sehat, coba kasih thumbs up begini. Oke, sebelum Cikgu lupa, kamu orang semua sudah kasih sedia kamu punya buku nota, pen, kalau kamu tidak pen, pensil pun boleh. Dan juga Alkitab, untuk kamu salin kamu punya cerita Alkitab. Oke, yang belum kasih ready tuh, cepat-cepat kamu pergi ambil kamu punya buku nota, pen ataupun pensil dan Alkitab. Oke? Weekly challenge kita pada minggu ini ialah cup fall ataupun kena panggil gelas jatuh. Oke, sebelum itu Cikgu mau kasih tahu bahan-bahan dia dulu. Bahan-bahan dia ialah gelas, tapi pastikan kamu guna gelas plastik ataupun yang polystyrene punya. Jangan guna gelas kaca, oke? Dan juga mesti kamu ada kertas tapi kamu potong macam begini. Cikgu kasih tunjuk contoh dulu, oke? Kamu punya cup, kamu pastikan kamu susun macam begini ya. Cikgu kasih tunjuk cara-cara susun dia macam begini ya. Kamu letak kertas di atas, lepas itu kamu letak gelas, lepas itu kamu letak kertas lagi, and letak gelas. Kalau kamu mau tinggi-tinggi pun boleh juga. Tapi sebelum itu, Cikgu mau panggil dua orang kawan Cikgu untuk main di game. Cikgu Anzela dan Cikgu Maryshell. Oke? Oke. Dia punya rules game ini, dia mesti tarik gelas nih, tapi kalau gelas tuh jatuh, dia kalah. Tapi kalau gelas tuh dia macam kena tarik tapi dia begini, dia menang. Oke? Oke, kamu ready sudah? Ready sudah? Ready! Oke, 1, 2, 3. Kita tengok siapa yang menang, oke? Oke, jaga-jaga. Oke, try lagi, last. Mami Seri. Oke, Seri ya, satu sama. Oke, second round. Oke, cepat-cepat kamu susun kamu punya gelas. Cepat. Oke, sudah. Oke, ready sudah? Round 2. Oh, oke, sorry. Round 2, oke? 1, 2, 3, start! Oke. Yeay, Cikgu Maryshell menang. Oh, 2, 1. Oke, paling last, oke? Oke, Cikgu susun gelas kamu cepat-cepat. Oke, 1, 2, 3, start! Nampaknya dua-dua seri. Oke, anak-anak, itu saja kita punya weekly challenge minggu ini. Bye.
kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbanan kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbanan kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender.
Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Baik? Wow, puji Tuhan. Cikgu pun sangat gembira karena boleh bersama-sama dengan adik-adik pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Cikgu akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Tuhan menjawab doa. Apa tajuk cerita kita? Tuhan menjawab doa. Oke, cerita ini diambil daripada Kisah Para Rasul bab yang ke-12 ayat 1 hingga 17. Oke, kisah ini mengenai dengan Petrus. Siapa Petrus itu adik-adik? Petrus itu adalah murid Yesus. Dia pergi ke rata-rata tempat karena memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Oke, supaya orang lain juga boleh percaya kepada Yesus Kristus dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi melalui pemberitaan Petrus, ramai orang datang kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Tetapi, tahukah adik-adik, ada juga orang yang tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Mereka menganiaya pengikut Yesus. Nah, salah seorang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pengikut Yesus ialah Raja Herodes. Siapa nama rajanya? Raja Herodes. Raja Herodes ini menangkap pengikut Yesus dan menganiaya mereka. Dan salah seorang yang mati dibunuh dengan pedang oleh karena perintah Raja Herodes ialah Yakobus, yang juga merupakan orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, apa yang dilakukan oleh Raja Herodes ini sangat menyenangkan orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus. Jadi, orang Yahudi ini menyokong tindakan Raja Herodes. Jadi apalagi Raja Herodes itu menjadi-jadi. Dia menyuruh menangkap Petrus dan memasukkan dalam penjara. Dan Petrus itu merupakan banduan yang sangat penting pada waktu itu, di mana 16 orang askar diletakkan berkawal menjaga Petrus. Jadi 16 orang ini bergiliran menjaga Petrus, 4 orang dalam satu kumpulan. Jadi Petrus ditempatkan di penjara. Sementara Petrus berada dalam penjara, di luar penjara sana, rekan-rekan, sahabat-sahabat Petrus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta supaya Tuhan campur tangan dalam menangani apa yang dihadapi oleh Petrus pada saat itu. Jadi rancangan Herodes sebenarnya ialah setelah hari Paskah, dia akan menyerahkan Petrus kepada orang-orang Yahudi. Nah, pada malam itu, Petrus tidur. Mau tanya adik-adik, kalau adik-adik tidur bagaimana? Tempat tidur? Ada katil, ada tilam, selesa kan? Oh, ya ada mimpi-mimpi lagi mungkin. Tapi berbeda dengan Petrus. Di penjara, dia tidur, diikat dengan rantai. Dan di sebelah kiri, sebelah kanan ada askar. Selesa gitu, tidur dengan rantai. Kemudian di depan sana ada seorang pengawal lagi berjaga. Malam hari itu, Petrus tidur dalam keadaan seperti itu. Dan untuk melarikan diri, kalaulah Petrus berpikir mau melarikan diri, tidak mungkin kan? Mustahil. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi adik-adik pada malam itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di dalam penjara itu dan cahaya bersinar dengan terang. Malaikat itu menepuk bahu Petrus dan berkata, "Cepat bangun." Jadi dia katakan lagi, sebelum itu sudah dia cakap, "Cepat bangun, rantai
yang mengikat Petrus jatuh. Semuanya terlepas. Kemudian malaikat itu berkata lagi kepada Petrus, "Oke, kenakan ikat pinggang, pakai kasut, pakai jubah, dan ikut saya." Jadi Petrus pun merasa macam mimpi-mimpi. Dia katakan, betul kayaknya, atau ini satu penglihatan. Petrus katakan itu dalam hati, tapi dia bersama-sama dengan malaikat, mereka melalui pengawal yang pertama, kedua. Kemudian tiba di pintu besi terbuka secara tiba-tiba dengan sendirinya. Jadi Petrus pun berjalan bersama dengan malaikat itu keluar daripada pintu besi. Dan sampai di satu lorong, malaikat itu meninggalkan Petrus. Dan akhirnya Petrus pun tersedar, bukan mimpi pula, betul-betul lah, bukan penglihatan pula. Rupa-rupanya Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan saya dari penjara, daripada Raja Herodes dan daripada orang-orang Yahudi, kata Petrus. Kemudian Petrus pun pergi ke rumah Maria, tempat ibu Yohanes. Di situ ada ramai orang sedang berdoa. Mereka berkumpul berdoa. Dan Petrus pun mau tutup pintu, buka pintu, dia katakan. Kemudian seorang hamba bernama Roti, dia dengar itu suara Petrus, tetapi dia tidak buka pintu. Kemudian dia pergi ke tempat kawan-kawan yang lain, dia katakan, Petrus, dia katakan. Yang seorang bercakap, pemengigau, dia katakan gitu. Betul, Petrus, kata Robi. Kemudian yang lain bilang, malaikat dia betul. Satu orang cakap itu. Kemudian mereka dengar lagi, tok. Setelah itu mereka pun buka pintu. Mereka buka pintu kan, mereka tercengang, Petrus. Kemudian Petrus berkata, tenang. Lalu Petrus pun menceritakan apa yang berlaku kepadanya, bagaimana Tuhan membebaskan dia dari penjara. Jadi dia katakan kepada mereka yang ada di situ, sampaikanlah apa yang terjadi kepada saya ini kepada kawan-kawan kita yang lain. Jadi Petrus pun bercakap-cakap sebentar dengan mereka, dan setelah itu Petrus meninggalkan mereka dan dia pergi ke tempat lain. Nah, adik-adik, itulah cerita kita pada minggu ini, yaitu Tuhan menjawab doa, di mana doa sahabat-sahabat Petrus dijawab oleh Tuhan dan Petrus dilepaskan daripada penjara. Adik-adik sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menjawab doa adik-adik. Oke, terima kasih. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 4 ayat 1b. Oke, selamat menghafal. Oke, minggu ini kita ada sesuatu yang berbeza. Ini untuk semua anak-anak, dari anak yang kecil sampai anak kelas besar. Ia dinamakan Bertumbuh Bersama Amsal. Oke, anak-anak tahu kan apa tuh kitab Amsal? Kitab Amsal dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru? Ya, Pak. Kitab Amsal terdapat dalam perjanjian lama. Oke, tujuan Bertumbuh Bersama Amsal ini adalah supaya anak-anak membaca dan menghayati firman Tuhan. So, kita akan ada jadwal pembacaan setiap hari seperti ini. Setiap hari anak-anak akan membaca satu pasal dari Amsal. Bagi anak-anak yang belum pandai membaca, bacalah bersama ibu bapak. Ibu bapak pula boleh menghantar video atau gambar progres anak-anak dalam WhatsApp group mengikut kreativiti masing-masing. Nah, selain membaca, anak-anak
melakukan nilai-nilai Amsal yang kamu baca. Jadi untuk anak-anak, nilai Amsal yang kita perlukan adalah melakukan yang baik. Macam mana tuang? Oke, contohnya anak-anak boleh tolong mama bapak sapu rumah, ataupun cuci piring, ataupun lipat kain. Dan anak-anak boleh tolong ibu bapak kemas kamu punya barang permainan. Nah, ibu bapak pula bila anak-anak buat benda-benda begini, ibu bapak boleh bagi pujian dan dokumentasikan melalui video ataupun gambar dan hantar, oke? Baiklah anak-anak, nampaknya kita sudah sampai di akhir acara ibadah online ini. Wah, kita bersyukur kita bersama-sama dapat menikmati berkat hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ibadah online ini, mari Cikgu ajak semua anak-anak berdoa. Semua anak-anak lipat tangan sekali lagi dan tutup mata. Nanti Cikgu yang berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami bersama anak-anak dapat beribadah kepada Engkau melalui ibadah secara online ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya anak-anak dan keluarga mereka diberkati sepanjang PKP ini, dilindungi dari segi kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan kuasa-Mu menyertai kami semua, memberkati setiap anak-anak. Begitu juga Engkau akan memberkati dalam pembelajaran mereka sepanjang PKP ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan semangat dan juga kebijaksanaan kepada semua anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji firman-Mu bahwa Engkau tetap menyertai kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari anak-anak semua, Cikgu ajak kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai sini saja kita minggu nih. Tapi jangan lupa buat kamu punya kerja rumah. Apa kerja rumah kamu sudah tuh? Bertumbuh bersama Amsal. Dan mesti hantar kamu punya progres di WhatsApp group Parents Kid SIB Bandaraya. Dan jangan lupa tag kami juga di Facebook PKK SIB Bandaraya. Oke, lagi minggu depan di Sekolah Minggu Online. Bye!